Marilah kita tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus. Lama nggak berjumpa ya adik-adik. Saya mau ajak adik-adik semua untuk kembali menyembah Tuhan, kembali memuji Tuhan. Ayo sebelumnya tapi kita akan berdoa dulu. Mari lipat tangan dan tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan bagi kami, untuk segala penyertaan Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan bagi kami semua Bapa. Dan sebentar Tuhan, bagi kami anak-anak Tuhan akan memulai sekolah minggu kami secara online. Tuhan berkati kami semua sehingga setiap anak-anak Tuhan boleh memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk puji Tuhan? Sudah ya? Yuk kita puji Tuhan. Matahari bersinar. Sambil tepuk tangan ya. Semangat ya, oke? Kita akan sambung dengan pujian Yesus pokok dan kita jalani. Semua bangkit berdiri yuk, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh.
kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, pasti kita anak-anak Tuhan akan berbuah. Amin. Amin. Kita akan sambung dengan pujian yang lain lagi, yaitu kita akan sambung dengan pujian Dalam Yesus Kita Bersaudara. Adik-adik sudah menyembah Tuhan, sudah memuji nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya untuk adik-adik semua mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita memuji Tuhan lagi. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah online Sekolah Minggu GBWS Nusukan pagi hari ini. Nah, adik-adik, pagi ini adik-adik siap mendengar firman Tuhan? Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa untuk minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan memimpin di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk adik tutup mata semua, lipat tangan. Adik tidak usah tirukan kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan, Kau urapi kami semua, Kau buka pendengaran kami, Kau buka hati kami Tuhan, sehingga setiap firman yang kami dengar pagi hari ini boleh termeterai dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua pagi hari ini Tuhan. Berkati yang berfirman, berkati adik-adik yang di rumah, berkati secara luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini Kak Anton mau tanya kepada adik-adik semua. Pernahkah adik-adik memiliki seorang sahabat, baik yang di rumah, sahabat yang di sekolah, maupun sahabat yang di kampung-kampung adik-adik semua? Nah, pasti adik-adik memiliki satu sahabat, baik yang di sekolah maupun yang di rumah. Nah, adik-adik Kak Anton mau tanya, sahabat adik itu baik atau tidak? Pasti ada yang baik, ada yang tidak. Nah, adik-adik, ketika sahabat adik-adik, ketika di muka adik-adik baik, tapi di belakang adik-adik mungkin tidak tahu. Mereka berkelakuan mungkin menjelek-jelekan adik-adik semua. Nah, di dalam tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yesus sahabatku. Yesus sahabat kita semua. Nah, kita akan baca di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Amsal 17 ayat yang ke-17 begini firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kanton ulangi. Amsal 17 ayat yang ke-17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, firman Tuhan berkata, seorang sahabat adalah seorang apa ini? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, ketika adik-adik memiliki seorang sahabat, seumpama adik-adik sakit, mungkin ada sahabat adik-adik yang menengok adik-adik semua. Mungkin ada sahabat adik-adik yang tidak menengok kalian semua. Mungkin, alah, kamu itu loh, kalau di rumah kelihatan baik, tapi kalau di sekolah atau yang di kampung kelihatan jelek. Nah, ketika adik-adik memiliki sahabat yang suam-suam kuku atau memiliki sahabat yang bermuka dua, ketika di muka adik-adik baik, tetapi di belakang adik-adik menjelekkan adik-adik semua, maka adik-adik harus jangan sampai adik-adik terpengaruh dengan sifat sahabat adik-adik itu. Nah, adik-adik tahu enggak? Sahabat yang baik ada dalam diri siapa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, di dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabat yang baik. Tuhan Yesus adalah sahabat yang setia. Ketika adik-adik sakit, ketika adik-adik mengalami suatu pergumulan, ketika adik-adik mengalami suatu permasalahan, mengalami suatu permasalahan yang berat, mengalami suatu permasalahan yang luar biasa, ada enggak sahabat adik-adik mungkin yang mengasihi jalan keluar kepada adik-adik semua? Pasti, biarlah, wong dia memiliki masalah yang besar dan aku tidak bisa mengasih jalan keluar. Biarlah, biar mereka, biar adik-adik semua jalan memiliki Kak Anton bilang, biar memiliki suatu jalan keluar sendiri. Mungkin sahabat adik-adik pergi, mungkin sahabat adik mendengarkan adik-adik, tapi ada seorang sahabat, seorang teman, seorang yang benar-benar peduli kepada adik-adik semua ketika adik-adik mengalami suatu permasalahan, mengalami suatu pergumulan, mengalami suatu sakit. Dia pasti senantiasa menengok, memberkati, bahkan setia menunggu adik-adik sampai adik-adik sakitnya sembuh. Siapa dia? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabat yang baik. Tuhan Yesus adalah sahabat yang benar-benar luar biasa dalam kehidupan adik-adik semua.
Kak Anton akan cerita sedikit tentang sahabat ini. Suatu ketika Kak Anton berada di suatu gereja yang ada di Solo. Kak Anton memiliki suatu sahabat yang banyak sekali. Baik itu sahabat yang baik, sahabat yang kurang baik. Tapi Kak Anton memiliki suatu sahabat yang benar-benar sangat luar biasa. Ketika Kak Anton mengalami suatu pergumulan yang luar biasa, sahabat Kak Anton itu terus senantiasa memberkati, terus senantiasa memberikan semangat pada Kak Anton. Nah, suatu ketika sahabat Kak Anton ini entah pergi kemana, lama tidak berjumpa, lama tidak bertemu, karena Kak Anton sudah tidak ada bergereja di situ. Kak Anton sudah keluar dari gereja itu, Kak Anton sudah tidak bergereja di situ, dan akhirnya Kak Anton putus hubungan dengan sahabat yang terbaik Kak Anton punya itu. Nah, suatu ketika Kak Anton buka Facebook, Kak Anton, wah, ini kayak suatu sahabatku yang pernah hilang, yang pernah menjadi teman dalam kesukaran, teman dalam kesesakan. Akhirnya mungkin lewat Facebook Kak Anton bisa ngomong-ngomong, akhirnya sampai sekarang Kak Anton masih bisa bertemu dengan dia walaupun lewat media sosial. Nah, itulah sahabat yang sampai saat ini Kak Anton ingat, sampai saat ini Kak Anton benar-benar rindu ketemu dengan mereka. Bahkan ada salah satu sahabat Kak Anton yang barusan meninggal dunia karena sesuatu hal, ya, karena kena COVID, dia meninggal. Dia adalah sahabat Kak Anton, dari Kak Anton belum pelayanan sampai Kak Anton pelayanan. Dia selalu menopang Kak Anton, dia selalu bertanya, "Piye kabarmu, Ton? Piye kabarmu?" Sampai saat ini, sebelum dia meninggal kita masih mungkin kontak-kontak, tapi ketika tadi sore Kak Anton lihat status WA-nya keponakan Kak Anton kaget. Kak Anton telepon teman Kak Anton yang juga teman dia juga tidak tahu kalau sahabatnya dia sudah meninggal, sudah meninggalkan kita semua. Dan akhirnya sampai saat ini kita belum bisa terhubung dengan keluarganya. Mungkin keluarga juga sedang berduka. Mungkin lain kali Kak Anton akan berkomunikasi dengan keluarga sahabat Kak Anton yang meninggal ini. Nah, itulah cerita Kak Anton yang memiliki suatu sahabat yang luar biasa. Sahabat yang benar-benar memperhatikan Kak Anton, sahabat yang benar-benar peduli kepada Kak Anton, sampai Kak Anton jadi sampai saat ini. Dan Kak Anton kalau boleh tahu, Kak Anton juga memiliki suatu sahabat yang luar biasa di tempat ini. Sahabat-sahabat yang benar-benar luar biasa. Sahabat-sahabat yang benar-benar menopang Kak Anton dan pelayan Kak Anton di sekolah minggu. Ketika Kak Anton keluar dari gereja yang Kak Anton dulu pernah ada, Kak Anton sempat bingung. Tuhan, aku tidak punya sahabat loh Tuhan. Tuhan cuma, udah kamu jalan, kamu keluar, nanti aku akan menyediakan sahabat-sahabat yang baru buat kamu. Dan akhirnya Kak Anton keluar, Kak Anton memiliki suatu sahabat-sahabat yang baik, yang baru di tempat ini juga, di gereja ini juga. Akhirnya Kak Anton semangat lagi dalam pelayanan. Kak Anton bisa melayani anak-anak sekolah minggu di tempat ini, itu karena doa dari sahabat-sahabat Kak Anton sampai saat ini. Nah, untuk adik-adik semua yang ada di rumah, ketika adik-adik memiliki suatu sahabat, biarlah adik-adik memiliki suatu sahabat yang baik. Adik memiliki suatu sahabat yang benar-benar peduli akan adik-adik semua. Jangan ketika adik-adik mengalami suatu kesukaran, adik mengalami suatu masalah yang luar biasa, sahabat-sahabat adik meninggalkan adik semua. Tapi adik-adik harus ingat, ada satu sahabat yang benar-benar rindu, yang benar-benar taat, walaupun adik-adik jatuh, walaupun adik terpuruk, dia tetap menunggu adik-adik semua. Siapa dia? Yesus, ya. Karena akan ulangi lagi ayat ini. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran, ya. Adik-adik hafalkan ayat ini, adik-adik renungkan ayat ini. Ketika adik-adik merenungkan, ketika adik-adik berdoa, Tuhan, aku mau menjadi sahabat Tuhan. Tuhan mau tinggal di dalam hati adik-adik semua. Tuhan mau tinggal di dalam hati adik-adik. Tuhan juga mau tinggal di dalam hati kedua orang tua adik-adik semua. Ya, ketika adik-adik berdoa, pasti Tuhan akan menjamah adik-adik semua. Dan Tuhan mungkin berkata, aku mau menjadi sahabatmu. Kalau engkau setia,
dan engkau mau menurut setiap perintah dan firman yang aku sampaikan kepada kamu. Ya. Nah, yuk sekarang kita akan berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Adik tutup mata semua, lipat tangan. Tutup mata, lipat tangan adik. Kita akan berdoa buat adik semua. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Karena Tuhan sudah menyertai kami semua khususnya di dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Bila firman-Mu termeterai dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau adalah sahabat yang terbaik yang pernah kami miliki Tuhan. Engkau adalah sahabat yang terbaik yang ada dalam hati yang Engkau berikan pada adik-adik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Bila Engkau akan membukakan hati setiap adik-adik kami ini Tuhan, sehingga ketika mereka melihat kebaikan Tuhan, melihat kemurahan Tuhan, mereka semua akan terus senantiasa percaya akan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap adik-adik kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, yang ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati secara luar biasa Tuhan. Engkau memberkati kehidupannya, Engkau memberkati masa kecilnya Tuhan, Engkau memberkati keluarganya juga Tuhan, kedua orang tuanya Tuhan, bahkan akan memberkati seluruh keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya walaupun kami belum bisa beribadah secara offline Tuhan, namun kami percaya bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan juga mengalir dalam kehidupan kami semua dan juga mengalir dalam kehidupan adik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, untuk adik-adik semua, untuk sekolah minggu tetap online juga lah. Terus tadi Kak Bintang, nanti ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Bintang. Untuk kedua orang tua dari adik-adik yang ingin memberikan persembahan untuk sekolah minggu, bisa menghubungi saya sebagai koordinator. Seberapapun persembahan yang Bapak Ibu kasih untuk sekolah minggu, itu akan menjadi berkat dalam ibadah sekolah minggu kita pagi ini. Karena selama 2 tahun ini terus terang untuk kas sekolah minggu kosong. Itulah kenapa saya memberitahukan hal ini, supaya ketika ada suatu acara untuk mungkin Natal, jadi sekolah minggu juga memiliki kas. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.